Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas tentang subjek penelitian, populasi, dan sampel penelitian. Yuk ke slide selanjutnya. Sebelum ke pembahasan materi, perkenalkan kami dari kelompok 7. Nah, di kelompok 7 ini ada Andira Sarika Ulhak, Fadlilatus Sifa, dan Iin Inayah. Selanjutnya, yuk ke pembahasan materi. Apa sih subjek penelitian itu? Subjek penelitian adalah objek atau fokus utama dari sebuah penelitian. Ini bisa berupa individu, kelompok, organisasi, atau fenomena yang menjadi subjek analisis, observasi, atau eksperimen dalam penelitian. Pemilihan subjek penelitian sangat penting karena akan menentukan arah dan relevansi temuan penelitian tersebut. Nah, siapa sih yang akan menjadi subjek penelitian? Subjek penelitian bisa berupa individu, kelompok, organisasi, atau fenomena alam yang menjadi fokus penelitian. Misalnya, dalam penelitian kesehatan, subjek penelitian bisa berupa pasien dengan kondisi tertentu. Dalam penelitian sosiologi, subjek bisa berupa kelompok masyarakat atau organisasi. Subjek penelitian dipilih sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup penelitian yang telah ditetapkan. Nah, di sini ada contoh studi kasus subjek penelitian. Di sini teman-teman sebelum melakukan penelitian perlu membuat judul terlebih dahulu. Sebagai contohnya, di sini ada judul penelitiannya, pengaruh program pendidikan kesehatan mental terhadap pengetahuan dan sikap remaja terhadap kesehatan mental. Di situ ada studi kasusnya ya, remaja usia 15-18 tahun di 2 sekolah menengah di daerah perkotaan dan pedesaan. Nah, apa sih metode yang digunakan pada saat nanti penelitian? Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif. Survei kuantitatif dilakukan melalui kuesioner untuk mengukur pengetahuan awal dan sikap remaja terhadap kesehatan mental sebelum dan setelah program pendidikan. Wawancara mendalam dengan sejumlah remaja dipilih secara acak, juga dilakukan untuk memahami persepsi mereka secara mendalam. Selanjutnya ada hasil survei menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan sikap remaja terhadap kesehatan mental setelah mengikuti program pendidikan. Wawancara mendalam mengungkapkan perubahan sikap positif remaja terhadap pencarian bantuan dan dukungan terkait kesehatan mental. Nah, kesimpulannya, program pendidikan kesehatan mental efektif meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja terhadap kesehatan mental, memberikan bukti dukungan untuk integrasi pendidikan kesehatan mental dalam kurikulum sekolah. Tahukah Anda, hampir seluruh penelitian hanya dilakukan terhadap sampel, bukan kepada seluruh populasi, namun hasil penelitian atau sampel diberlakukan untuk seluruh populasi. Artinya, hasil penelitian terhadap sampel digeneralisir untuk dijadikan acuan pada populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representatif yang bersangkutan atau bagian kecil yang diamati. Di sini ada beberapa alasan penggunaan sampel. Yang pertama, masalah waktu. Karena dengan sampel waktu akan semakin cepat dan efektif. Yang kedua, ukuran populasi. Karena populasi yang terlalu banyak tentu harus menjadi pertimbangan khusus bagi peneliti. Sehingga pengambilan data tidak harus kepada seluruh populasi, maka dibutuhkanlah sampel karena populasi yang terlalu banyak. Yang ketiga, masalah biaya. Karena dengan objek penelitian yang banyak, tentu membutuhkan biaya yang banyak. Yang keempat, percobaan yang sifatnya merusak. Yang kelima, masalah ekonomis, lebih ekonomis ketika menggunakan sampel. Yang keenam, masalah ketelitian. Di sini ada langkah-langkah pengambilan sampel. Yang pertama, tentukan target populasi, objeknya harus jelas. Yang kedua, mendaftar seluruh elemen unit populasi. Yang ketiga, menentukan sumber informasi. Yang keempat, menentukan jumlah anggota sampel. Yang kelima, menentukan teknik sampling. Semoga dalam video ini bisa membantu teman-teman untuk ke depan melakukan penelitian. Kami dari kelompok 7
Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.